Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 selaku Ketua Umum Palang Merah Indonesia beserta Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kala. Wakil Ketua Umum Palang Merah Indonesia beserta seluruh jajaran pengurus, para hadirin, serta tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita dapat hadir pada acara penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Kebaktian Sosial kepada pendonor darah sukarela 100 kali tahun 2019-2022. Hadirin sekalian, setiap negara hendaknya menyadari pentingnya pemenuhan kebutuhan darah secara terus-menerus bagi setiap warga negara. Darah dibutuhkan untuk menjaga kesehatan, menyelamatkan nyawa, keperluan medis, hingga membantu penanganan penyakit kronis. Namun terkadang darah tidak dapat tersedia dengan cepat dan cukup di rumah sakit dan bank darah, sehingga keberadaan pendonor darah sangat krusial. Kehadiran donor darah sukarela atau DDS memberikan manfaat tidak hanya bagi pendonor, namun juga bagi orang yang menerima darah. Setetes darah dapat memberikan harapan dan semangat bagi mereka untuk kembali sehat dan beraktivitas seperti semula. Untuk itulah pendonor darah dapat kita sebut sebagai pahlawan kemanusiaan. Karena dengan sukarela dan tanpa pamrih, mereka turut menyelamatkan nyawa dan menjaga keberlangsungan hidup sesama manusia. Hadirin yang saya hormati, saat ini stok darah di unit donor darah PMI di seluruh Indonesia baru mencapai sekitar 91.000 kantong. Sedangkan jumlah ideal ketersediaan darah adalah 2,5% dari jumlah penduduk, yang berarti kita harus memiliki stok sekitar 7 juta kantong. 7 juta kantong darah per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu terus meningkatkan donor darah agar stok darah minimal terpenuhi. Di samping itu, kita juga harus terus meningkatkan motivasi masyarakat untuk menjadi pendonor darah sukarela secara teratur agar kekurangan stok darah dapat segera diatasi. Upaya peningkatan pemahaman dan motivasi mendonorkan darah ini tentu tidak lepas dari peran proaktif dari seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Bersama-sama kita harus dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas darah, hingga menyusun sistem pembinaan yang lebih intens agar masyarakat semakin termotivasi melakukan donor darah secara rutin.
Saya juga mendapat laporan bahwa saat ini kita masih bergantung pada impor produk obat turunan plasma yang dibuat dari plasma darah manusia. Untuk itu saya mohon PMI dan lembaga terkait untuk terus mengembangkan program fraksionasi plasma lokal yang dapat mengurangi kebutuhan plasma impor. Saya harap inovasi ini dapat memastikan akses berkelanjutan terhadap ketersediaan darah dan produk darah yang lebih aman dan andal di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan kepada PMI dan seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Pertama, gencarkan sosialisasi dan promosi tentang pentingnya donor darah kepada masyarakat. Kesadaran dan partisipasi pendonor yang tinggi akan memperkuat solidaritas kemanusiaan dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap dampak bencana dan krisis kesehatan. Kedua, tingkatkan edukasi dan pengetahuan tentang kegiatan Palang Merah. PMI harus mulai menyasar generasi muda untuk ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan PMI, gunakan sosialisasi media dan grafis yang menarik untuk menumbuhkan minat untuk melakukan donor darah. Ketiga, perkuat kolaborasi intensif antara kementerian dan lembaga agar keamanan dan ketersediaan darah terjamin. Kolaborasi juga harus melibatkan Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan Kementerian Sosial. Bersama kita harus dapat menjaga stok produk darah dan meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan darah. Yang keempat, libatkan kalangan dunia usaha atau organisasi masyarakat dalam kegiatan donor darah. Media yang dimiliki oleh para pelaku usaha dan organisasi masyarakat dijadikan sebagai wadah untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, sekaligus memotivasi mereka agar terlibat dalam program sosial kemanusiaan. Selamat kepada seluruh pendonor darah sukarela yang menerima penghargaan tanda kehormatan Satya Lencana Kebaktian Sosial. Pada hari ini, penerima penghargaan ini adalah orang-orang hebat yang telah mendonorkan darahnya sebanyak 100 kali, bahkan lebih saya dengar itu, yang berarti telah memberikan 25 sampai 30 liter selama kurang lebih 20 sampai 30 tahun hidupnya. Terima kasih untuk seluruhnya. Akhirnya saya berharap penganugerahan Satya Lencana Kebaktian Sosial ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi masyarakat untuk membantu mereka yang membutuhkan darah dan menjadikan kegiatan donor darah ini sebagai sebuah kebiasaan yang rutin dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.